Kalimat formal ini dibentuk dengan 3 cara. Yang ke-1 atau yang pertama, apabila kata benda menggunakan nida tulisannya, tapi dibaca B ketemu N, maka akan dibaca nida. Berarti adalah nika. Berarti apakah? Nida berarti adalah bukan atau adalah tidak. Jadi kata benda ditambah nida, misalkan kita ngambil contoh cek itu buku, artinya cek nida adalah buku. Cek nika apakah buku? Cek nida adalah bukan buku. Jadi membacanya dari belakang adalah ini tidak atau bukan buku. Yang termasuk kata benda di sini ya bukan hanya buku, buah, terus meja, TV, tapi di sini yang dikategorikan sebagai kata benda sendiri yaitu nama, termasuk kata benda, umur juga termasuk kata benda ya, abstrak, waktu juga termasuk kata benda, tempat dan orang itu masuk kategori kata benda. Jadi kategori nama-nama berikut ini bisa nida, nika, nida ya. Terus yang ke berikutnya, contoh kita mengambil orang, Yanto nika, apakah Yanto? Yanto nida adalah Yanto. Yanto nida adalah bukan Yanto ya. Yanto nida adalah bukan Yanto. Jadi di sini kelihatan nanti da tulisannya ya, kalau teman-teman belajar dari awal da, tapi Korea agak ragu ya, jadi da, bukan da tapi da. Oke, selanjutnya berikutnya adalah baca sebagai kosakata ya. Kita ada kosakata. Jadi igos en ya, s mati, kalau nggak ada en itu menjadi igot, tapi karena di sini ada i yang bulat maka naik cara membacanya. Jadi igosen, jogosen ya, sesuatu itu atau benda itu ya yang kelihatan. Gegosen, benda itu yang enggak kelihatan. Terus kemudian ikut, kalau ini kot, ini kut, igusen ya, s naik, tempat ini. Jogusen, tempat itu yang kelihatan, maksudnya kelihatan, terlihat. Terus gegusen, tempat itu yang jauh di sana yang enggak kelihatan. Kemudian ada lagi letak di sini yogi, artinya di sini. Jogi, di situ, sana, maksudnya sana yang kelihatan ya. Gogi, di sana yang enggak kelihatan. Kemudian di bawahnya saram, ini karena kita sudah hafalan saram adalah orang, maka i itu ini, i saram, orang ini. Jo saram orang itu. Ge saram, orang itu yang tidak kelihatan. Contohnya kalimat panjang, igosen muo itu apa artinya? Muot apa? Karena dia ini bentuk tanya tambah semnika. Igosen muo semnika. Benda ini apakah? Ya. Sesuatu ini apakah? Apakah sesuatu ini? Igosen cekim nida, sesuatu ini adalah buku. Kemudian Jonen rihanim nida, saya adalah Rian. Igosen kamera imnida, sesuatu ini adalah kamera. Oneren waryoil imnida, hari ini adalah hari Senin. Yoginen samusirim nida, di sini adalah samusil, kantor. Berikutnya yang kedua ya, ini masih kosakata ya yang ini. Jadi berikutnya kita ngambil yang kedua. Jadi teman-teman bisa mempelajari yang pertama adalah benda. Sekarang yang kedua itu yang kita bahas ya. Ini yang kedua yang kita bahas adalah kata kerja atau kata sifat ya. Ini yang kedua, apabila kata kerja atau kata sifat ya sebagai predikat nanti berakhiran vokal menggunakan ya
Nek vokal ya, kalau vokal menggunakan B nida tulisannya, dibaca M nida untuk menjawab. Jadi kata kerjanya ditambah M nida untuk jawab dan M nika untuk tanya. Meskipun ini tulisannya B nida, membacanya karena B ketemu N dibaca M, maka M nida untuk jawab dan M nika untuk tanya. Contoh, gada pergi menjadi gam nida, yang artinya pergi ya untuk jawab. Terus untuk jawab pertanyaannya gam nika. Oda datang menjadi om nida, om nika datangkah. Soda berdiri menjadi som nida, pertanyaannya menjadi som nika. Gungbuhata belajar menjadi gungbuham nida, gungbuham nika untuk tanya. Terus iram nida bekerja, ilhada, ilhada, membacanya iram nida karena R posisi H di tengah nggak kebaca, maka naik seperti iyang ya. Iram nida bekerja menjadi ilhada menjadi iram nida bekerja, bertanya iram nika. Catatan, cara membuat kalimat di atas ya ini, yaitu dengan cara dari awal kata di mana setiap kata kerja dan kata sifat dasar selalu berakhiran da, ya, berakhiran da, dan da dihilangkan maka berakhiran vokal, dan ini apabila dihilangkan dia berakhiran vokal. A, O, O, A, A. Jadi berakhiran vokal ya, berakhiran vokal. Terus atau konsonan jika berakhiran vokal maka menggunakan cara ini ya. Ya, menggunakan cara ini. Jadi teman-teman bisa mengulangi lagi, apabila penjelasan ini belum jelas tolong direview lagi. Dan berikutnya kita membahas yang berikutnya. Nah, ini yang ketiga. Jadi kita ulang ya, untuk kata kerja dan kata sifat yang berakhiran konsonan menggunakan semnida yang dibaca semnida untuk jawab, semnika untuk tanya. Contoh mokta ya, jadi mokta di mana G ketemu D, D-nya menjadi sang diget, mokta bukan mokda lagi ya, karena G, D, B, S, J apabila ketemu huruf itu sendiri maka hasil akhirnya, konsonan akhirnya akan dibaca sang. Mokda, mokta ya. Jadi moksemnida tambahannya karena dia berakhiran konsonan, terus moksemnika untuk tanya. Ilda menjadi ilsemnida, ilsemnika. Ansda menjadi ansemnida, ansemnika. Jadi dia, kata-kata ini ya berakhiran konsonan, maka tambahannya semnida untuk jawab dan semnika untuk tanya. Contoh kalimat panjang, saya makan nasi di dapur, saya dapur di nasi makan. Jonen buok eso babel mok semnida. Jadi saya makan nasi di dapur. Jadi untuk struktur kalimat dalam bahasa Korea ini, setelah kalimat formal ini kita mampu bisa, maka akan kita lanjutkan ke struktur kalimat dalam bahasa Korea. Di sini perkecualian, apabila ada kata kerja atau kata sifat akhir konsonan R, ya maka R dihilangkan. Jadi nanti apabila Anda ya teman-teman semua menemukan kata kerja yang berakhiran L atau kata sifat ya berakhiran konsonan L, maka L ini akan dihilangkan. Jadi kita mengikuti rumus yang kedua, jadi yang vokalnya saja. Contoh Alda. Alda ini artinya tahu, tiadanya dibuang, berakhiran L ya menjadi amnida, dianggap vokal ya, amnida tahu. Salda tinggal ya artinya tinggal atau hidup, menjadi samnida. Mandelda menjadi mandem nida. Jadi tolong teman-teman dicermati setiap penjelasan. Nanti apabila ini sudah paham, maka kita akan lanjut ke struktur kalimat dalam bahasa Korea supaya teman-teman bisa membuat kalimat dalam bahasa Korea secara baik dan benar. Berikut latihan, silahkan di-copy, ditulis pada buku tulis, dan selamat mengerjakan, semoga sukses.
inilah latihannya, ada 20. Silahkan teman-teman membuat ini bentuk jawab dan ini bentuk tanya, dan nanti silahkan diupload ulang atau sebagai jawaban, maka akan kita bahas bersama di video yang berikutnya. Terima kasih.